Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Firdayanti dengan NIM 23101161200016. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelompok 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fonemik? Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna atau kata. Selanjutnya, distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita disebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Selanjutnya ada distribusi fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh berikut. Yang pertama, vokal A. Contohnya seperti ayam, acar, dan baja. Yang kedua, vokal I. Contohnya seperti ikan, polisi, dan nasi. Yang ketiga, vokal E. Contohnya seperti ekor, kakek, dan karate. Yang keempat, vokal E kebalik. Contohnya seperti emas, sendok, dan kode. Yang kelima, vokal O. Contohnya seperti orang, obor, dan bakso. Distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, dan C yang tidak dapat menduduki posisi akhir, seperti pada contoh berikut. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awan. B. Konsonan H dapat menduduki semua posisi, contohnya hutan, mahir, dan rumah. Selanjutnya ada distribusi fonem diptong atau gugus vokal. Fonem diptong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diptong au yang dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada contoh berikut. Yang pertama, diptong au hanya dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contohnya berdistribusi pada 1. Morfem aula apabila dilafalkan menjadi aula. Yang kedua, morfem pulau apabila dilafalkan menjadi pulau. Selanjutnya ada diptong ai. Hanya dapat menduduki posisi akhir, contohnya berdistribusi pada yang pertama, morfem pantai. Selanjutnya ada morfem andai apabila dilafalkan menjadi andai. Selanjutnya ada alopon dan distribusinya. Alopon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alopon adalah bunyi yang merupakan realisasi dan fonem. Distribusi alopon. Yang pertama ada alopon vokal. Contohnya alopon fonem A yaitu jika terdapat pada semua posisi suku kata, misalnya di kata Sabtu. B. Alopon fonem I yaitu jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya kios. Selanjutnya alopon fonem U yaitu jika terdapat pada kata kue. Alopon konsonan. Contohnya di fonem G misalnya pada kata gudeg. Selanjutnya di contoh fonem X berada di awal dan akhir suku kata, misalnya khas. Gugus fonem. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Gugus fonem vokal atau diptong. Sejauh ini diptong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah: yang pertama ada gugus vokal ai pada morfem, misalnya santai, pantai, gulai. Selanjutnya gugus vokal au pada morfem, contohnya seperti pulau, bangau, bakau, angpau. Selanjutnya di gugus vokal e pada morfem survei dan arbei. Selanjutnya ada gugus fonem konsonan. Sejauh ini gugus konsonan bahasa Indonesia adalah: yang pertama ada gugus konsonan BR pada morfem Brahmana, Labrak, dan Brazil.
Selanjutnya ada gugus konsonan BL pada morfem blanko. Selanjutnya ada gugus konsonan BY pada morfem objek dan ambiar. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama ada deret vokal. Deret vokal AA pada morfem misalnya saat, taat. Deret vokal AU pada morfem misalnya laut dan daun. Deret vokal AI pada morfem misalnya kain, kait. Deret vokal AO pada morfem misalnya kaos, laos. Deret vokal UA pada morfem luar, kuat. Selanjutnya yang kedua ada deret fonem konsonan. Deret konsonan BD pada morfem sabda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.